Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday bagi kita semua. Ya, saudara merasakan kebaikan Tuhan minggu ini, saya bisa lihat tangannya kalau yang merasakan kebaikan Tuhan. Semua, kasih tepuk tangan buat kita semua. Tuhan beserta kita ya saudara. Boleh nggak saya pagi ini mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk interaksi sedikit kanan kiri. Nanti kalau sebelahnya kanan kirinya cowok panggilnya bro ya, kalau cewek sis gitu ya. Coba kita angkat tangan kanan kita, sama-sama angkat tangan kita. Depan aja nggak apa-apa deh, nggak usah tinggi-tinggi banget ya. Tepuk sebelah kanannya, katakan bro sis. Mulai boleh tebak ya. 1, 2, 3, bro sis. Tuhan Yesus baik banget buat lo. Nah sekarang angkat tangan kirinya. Ya, angkat tangan kirinya. Terus bilang ke sebelahnya, bro sis, dia baik buat lu juga gitu. Kasih tahu dia, ingetin dia ya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Tepuk tangan lagi buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Yudi. Dari isi Jakarta, welcome Pastor. Senang sekali bisa kenal dengan Pastor. Ya. Kita nantikan firman Tuhan yang penuh harapan pagi ini dari Pastor Yudi. Mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara 3 habit kita. Ya, 3 habit kita. Yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan di tengah kita. Dia baik bagi kita dan rasakan hadiratnya, jangan sia-siakan pertemuan dengan Tuhan hari ini saudara, itu akan mengubahkan kita. Yang kedua, save the world. Penghargaan akan firman Tuhan kita presentasikan dengan mencatat firman-Nya. Jangan sampai lupa, kita gampang lupa Bapak Ibu Saudara ya. Save the world supaya belajar melakukannya. Dan yang ketiga adalah be excited. Yes. Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 37, saudara, kita tampilkan, berkata bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Boleh nggak saya ajak sekali lagi kita baca bersama ya. Sekali lagi ya, Yohanes 6 ayat 37. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Amin. Dia tidak membuang kita Bapak Ibu Saudara. Dia menyambut kita. Yuk, mari datang beribadah kepadanya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah, memiliki Bapa, memiliki sahabat, Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau begitu baik bagi kami, Engkau tidak pernah membuang kami dengan segala apapun kesalahan yang kami pernah buat. Engkau mengingat progres kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena itu. Karena itu Tuhan Yesus, kesempatan hari ini kami boleh datang beribadah. Kami mau berikan yang terbaik kepadamu Bapa. Berikan kami roh yang baru. Semuanya Tuhan Yesus, kepada setiap pelayanmu, setiap volunteer Tuhan, setiap jemaatmu. Kami akan sama-sama satu hati menyembah Engkau Allah yang hidup. Memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya ketika Engkau ditinggikan, maka berkat-Mu turun atas kami. Pemulihan terjadi atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang butuh dipenuhi, dicukupkan Tuhan Yesus. Pemulihan bagi keluarga besar kami. Engkau Allah yang sempurna. Kami bersyukur Bapa. Kami akan menikmati hadirat-Mu hari ini. Kami juga akan menikmati firman-Mu yang luar biasa pagi ini. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Yes. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan, malam-malam lambaikan tangannya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yes, mari. Mari Bapak Ibu, tepuk tangan yang penuh semangat. Yes.
give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Yes. Amin. Amin. Mari katakan sama-sama. Puji Tuhan. Gloria. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Karena anugerahnya yang menyelamatkan kita. Mari kita mau sorakan, mau teriakan nama Yesus.
Bapak dan Ibu, kita saat ini mau datang sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang selidiki hati kita. Waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, kita diuji apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita udah melihat banyak perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Banyak pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita terjadi sampai hari ini, sampai pagi ini. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Mari kita mau datang sama-sama menyembah Tuhan. Biar Tuhan yang selidiki hati kita. Biar Tuhan yang mengubahkan setiap hati kita saat kita menyembah Tuhan. Yes, Jesus. Selidiki hati kami Tuhan, Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kali lagi kita katakan kami lihat Tuhan. Kami melihat banyak kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Yes, Jesus. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu gak pernah habis Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yang tak pernah
terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kekaguman kami dengan menyembah Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami kagum Tuhan.
Boleh kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Kau Allah yang besar. Melebihi dari apa yang kami bisa. Melebihi dari apa yang kami pikirkan. Engkau sungguh besar Tuhan. Kami datang karena kami percaya sama Allah yang besar. Pagi ini kami izinkan hidup kami berbicara buat setiap orang di tempat, setiap personal demi personal. Tuhan hadir dan Tuhan berbicara. Nyatakan hatimu Tuhan, nyatakan kuasamu dalam kehidupan kami. Kami terima setiap hal yang hari ini Tuhan buka. Kami terima setiap firman pesanmu hari ini Tuhan. Yang kami siap mendengarkan setiap isi hati Tuhan. Dan setiap orang yang siap sama-sama katakan amin. Sebelum duduk. Bolehkah bilang minimal 5 orang dan bilang Tuhan sungguh baik buat hidup kamu. Boleh? Yes. Minimal 5 orang. Tuhan sungguh baik buat hidup kamu. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang ada di tempat ini. Yes. Karena CDC Bogor bagian dari keluarga, betul? Perkenalkan saya Yudi Saamena dari ICC Jakarta. Menyapa setiap jemaat CDC Bogor. Wow, this is my first time dan hopefully apa yang saya bagikan hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu siap mendengar firman Tuhan? Saya mulai dengan satu kata ini. Mulutmu harimaumu. Coba lihat kiri kanannya. Kali aja mungkin dia mengingatkan kamu pada sesuatu gitu ya. Kita pernah dengar ini. Dan orang selalu kasih tahu bahwa hati-hati dengan perkataanmu. Betul? Faktanya kita harus tahu bahwa kita itu mengeluarkan ribuan kata-kata dari mulut kita setiap hari. Mau saya buktikan? Ada penelitiannya. Lon Brisenden, peneliti dan profesor dari University of California. Dia meneliti ternyata rata-rata wanita. Coba angkat tangan wanitanya. Iya. Cukup luar biasa. Tapi gak usah dulu, yang cowok dulu deh. Bapak-bapak angkat tangannya, pria angkat tangan. Bapak-bapak beruntung, cuma 7.000 per hari. 7.000 kata. Nah, ibu-ibu coba lihat berapa? Ada berapa? 20.000. Wow. Coba bilang kiri kanan ini kamu bawel ternyata ya. Atau suami bilang ke istri atau sebaliknya, kamu bawel memang ya. Saya tahu kamu banget. Tapi ternyata zaman now ini bukan hanya mulut aja yang berkata bisa berapa ribu kata. Sekarang tangan kita bisa berkata ribuan kata juga. Lewat apa? Twitter, IG, apalagi? Tweet. Belum apa? Ada lagi yang tahu mas sosial media yang dipakai? TikTok. Yes. Kadang-kadang orang nggak ngerti dan anak muda atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara hari ini ada. Karena kita melihat bahwa kita memperkatakan banyak hal lewat mulut kita atau sosial media. Kadang-kadang kita harus sadar bahwa ada yang tidak berarti kata-katanya, ada yang membangun, dan ada juga yang menghancurkan, betul kan? Harus menyadari kita. Karena dalam dunia yang tidak pasti, kekhawatiran gitu ya, kita seharusnya orang percaya dipanggil buat apa sih? Berbicara sebenarnya dalam iman. Bukan kata-kata yang mungkin tadi ya sia-sia. Coba pikir Bapak Ibu Saudara. Masing-masing. Apa yang hari ini kita perkatakan? Firmankah?
iman atau perkataan yang sia-sia. That's why judul khotbah saya hari ini saya kasih judul Speaking Faith. Katakan speaking faith. Berbicara dalam iman. Boleh kita baca satu ayat sama-sama? Markus 11 ayat 23, boleh kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu apa? Akan terjadi baginya, katakan amin. Ini perumpamaan Yesus kepada murid-murid. Tapi bukan sekedar perumpamaan, tapi itu ajakan Yesus buat murid-murid itu hidup dalam realitas iman. Apa realitas imannya? Berkata-kata dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Kenapa? Karena kita itu menyatakan iman kita di tengah dunia, benar gak sih? Bukan waktu kita berbicara bukan menggambarkan keadaan, menangisi keadaan atau kehilangan harapan. Tapi berbicara dalam iman untuk menyatakan kebenaran Tuhan yang kita sedang hadapi. Satu quotes ini bagus buat ibu kita semua. Your words become your reality. Your faith become your reality. Jadi apa yang kita perkatakan, iman kita itu akan jadi kenyataan kalau kita imani, katakan amin. Jangan hidup dengan kondisi, oh iya lagi Indonesia gelap lah, Indonesia kelabu, apapun lah. Kita hidup di situ atau mau hidup dalam iman? Yes. Mari hidup dalam kenyataan dalam iman. Tapi kadang-kadang karena tekanan lah, penderitaan, ketidakpastian, kita itu iman kita jadi pasif. Iman sih ada, tapi pasif. Nyimpan aja dalam diri sendiri. Tapi Rasul Paulus, akan kita belajar, dia jadi contoh bahwa meskipun dalam penderitaan besar, dia itu tetap menulis surat kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 4 ayat 8-9, saya bacain. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Paulus lagi menghadapi ketidaknyamanan, penderitaan dalam pelayanan Injilnya. Bahkan dia di penjara. Tapi dia menuliskan kata-kata yang penuh kuasa ini. Nah, tadi ayat 8-9 kita baca ke ayat 13. Boleh kita baca sama-sama, boleh? Oke, ayat 13. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, ayat ini bilang bahwa iman sejati itu tidak diam. Coba katakan kiri kanannya, tidak diam. Jadi iman itu tidak hanya hidup di hati, tapi keluar melalui perkataan. Ada 3 poin hari ini kita mau belajar dari firman ini. Bapak Ibu Saudara siap? Kurang? Bapak Ibu Saudara siap? Sudah berkata-kata tuh siap. Jadi siap. Yang pertama, living faith, don't stay silent. Jadi waktu bilang siap, katakan siap. Enggak diam. Kadang-kadang diam itu bikin kita terbawa, terhanyut dengan keadaan. Betul? Betul apa betul? Iman yang hidup itu tidak hanya diam. Nah, di ayat 13 tadi bilang apa? Namun karena kami memiliki roh iman. Kita highlight roh iman, itu artinya hati, sikap hati atau dan kekuatan roh yang berasal dari hubungan dengan Kristus. Jadi itu bukan dari luar tapi dari dalam, katakan dari dalam. From inside out. Jadi iman yang aktif itu seharusnya mendorong kita dari dalam keluar buat berkata-kata. Bukan karena kondisi akhirnya kamu diam,
Tapi karena kamu punya roh iman yang mendorong kita untuk berkata-kata kepada kondisi dan keadaan. Kisah yang sama, itu dialami Yeremia. Dia ngalamin hal yang sulit, bahkan ingin berhenti berbicara. Yeremia 20 ayat 9 bilang gini. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia. Ingat, dia gak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti apa? Api yang menyala-nyala. Hei, iman kamu seperti api yang menyala-nyala. Karena iman itu dari dalam, dia akan seperti api yang membakar, yang menyala-nyala, betul? Even kita udah capek, udah kayak udahlah kondisi gini. Tapi karena ada iman, itu yang mendorong kita seperti api yang menyala-nyala. Katakan wow. Iman bangkit membuat Paulus dan Yeremia berani tidak diam dalam kondisi dan tekanan hidup. Mari bangkitkan iman kita. Karena iman itu mengalir keluar seperti api dari dalam hatimu. Our faith from inside out like a fire. Amin. Miliki iman yang membuat kamu terbakar. Saya udah malas pelayanan. Saya udah gak mau lagi ke gereja. Hei. Adakah iman di dalam hatimu? Karena itu akan mendorong kamu untuk percaya lagi sama Tuhan. Amin. Poin yang pertama, living faith, don't stay silent. Yang kedua, speak the word of God. Mari perkatakan firman. Jadi ganti perkataan sia-sia dengan perkataan firman. Perkatakan firman untuk kondisimu, betul? Tadi ayat 13 bilang apa? Aku percaya, katakan lagi, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi kita berkata-kata karena kita percaya ada Tuhan yang besar. Wow. Coba bilang kiri kanan, tepok-tepok, bilang aku percaya. Wow. Ini Paulus, dia ngutip dari Mazmur 116 ayat 10. Jadi Paulus tahu pemazmur itu lagi dalam kondisi hampir mati. Daud ya. Tapi dia menyatakan percaya kepada Tuhan. Paulus melihat teladan firman dari pemazmur. Lewat firman itu jadinya Paulus jadi hidup. Paulus lihat iman yang luar biasa, Paulus juga bisa miliki iman yang luar biasa. Jadi waktu baca firman, kamu juga bisa memiliki iman yang luar biasa karena perkataan firman itu. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Sampai Salomo bilang gini, coba kita baca, ini ayat yang bagus. Amsal 18 ayat 21, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan. Menggemakan artinya memperkatakan berulang-ulang, betul? Dia perkatakan lagi. Jadi hari ini apa yang mau kita perkatakan? Kondisi orang, ngomongin orang, atau firman Tuhan yang keluar dari imanmu, itu yang membuat kita bangkit, betul? Hari ini dia bilang mari menggemakan, kita akan lihat buahnya. Kita akan memakan buahnya. Nah ini yang menarik. Paulus ini, dia kondisi mirip-mirip Ayub, cuma Ayub lebih parah. Oke? Boleh saya minta 2 volunteer ke depan, boleh? Mulai responnya kurang nih. Mau saya tunjuk? Gak usah ya. Ayo 2, kiri kanan itu, iya, oh boleh, oke, silakan. Kita lihat tadi ya ayat 8 sampai 9, 2 Korintus. Dibilang gini, satu sini, satu situ. Oke. Tunggu sebentar ya. Dia bilang apa? Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa.
Ayub itu lebih parah dari kondisi Paulus. Coba. Oke. Kita mulai dari Ayub. Yang sudah tahu ceritanya akan di-refresh. Ayub. Coba next. Dilepas aja itu ya. Dia alami apa sih? Kena penyakit, benar gak sih? Apalagi? Ditinggal istri, benar gak sih? Oke, apalagi dia alami? Anak mati, benar? Lanjut, apalagi dia alami? Harta habis, benar? Habis. Oh habis, berarti memang habis, harta habis. Saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang alami seperti ini? Semua ya, bukan satu. Semua ada yang alami? Gak ada, bener gak sih? Karena saya tahu Ayub luar biasa. Dan saya percaya banget, Tuhan bikin kejadian Ayub itu buat kasih tahu kita. Bahwa ada orang dalam kondisi begini masih percaya Tuhan. Sampai satu titik Ayub 1 ayat 21. Baca ya, kita baca sama-sama ya. Udah kondisi begini, dia ngomong apa? Ayub 1 ayat 21. 1, 2, 3. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah. Wow. Coba kita posisikan seperti Ayub. Coba, ini realitanya kita nih. Coba, apa yang terjadi di kita? Hilang pekerjaan. Apalagi? Keluarga berantakan. Apalagi? Omset turun. Ada yang relate, langsung senyum. Oke, gak apa-apa. Putus sama pacar. Kak, saya belum move on kak. Apalagi? Hutang. Coba bandingkan, lebih parahan mana? Bukan soal parah-parahan ya, tapi kita tahu gak akan mudah kayak Ayub, bener? Mungkin kondisi kita hari ini begini, kita. Tapi pertanyaannya, masihkah kita percaya? Sampai kita bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji. Coba posisikan hidup kita kayak Ayub, lagi banyak masalah. Bisa gak di titik kamu bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya tahu gak mudah, tapi waktu iman timbul, iman bangkit, aku percaya, maka aku berkata-kata. Paulus dan Ayub itu tidak nyangkal rasa sakit, tapi mereka berteriak. Posisikan Ayub itu berteriak, bukan cuma ngomong biasa, berteriak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil, terpujilah nama Tuhan. Buat Bapak Ibu, bisakah di posisi itu bisa teriak sama Tuhan? Gak ada lagi yang bisa bantu. Datang berlutut dan bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya mau bilang, let's speak words of God over your situation. Apapun situasimu, mari perkatakan bahwa Tuhan saya lebih besar dari hutang saya. Tuhan saya lebih besar dari kondisi keluarga saya. Tuhan saya lebih besar dari kondisi yang saya alami hari ini. Bolehkah kita ada di situ dan bilang dan teriak firman Tuhan buat hidup kita? Amin. Situasi boleh kacau, tidak pasti, tapi kita memilih untuk tetap percaya dan memperkatakan firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya melihat ada iman-iman yang bangkit hari ini, amin. Wow.
Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes. Terakhir. Terima kasih. Makasih banyak. Boleh bawa turun aja. Thank you so much. Buat ilustrasi. Boleh tepuk tangan buat mereka. Thank you so much membantu. Yang terakhir, let's speak the truth with courage. Perkatakan firman itu dengan keberanian. Saya mau bilang, Tuhan kita itu besar. Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan memperkatakan firman itu dengan berani. Betul? Ayat tadi itu ada pengulangan. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Artinya Paulus itu tahu bahwa itu perkataan firman yang penting. Yang harus diulang dan meyakinkan diri bahwa saya percaya. Maka itu hal yang berani yang Paulus lakukan. Paulus itu tidak takut mati, benar gak sih? Pelayanan sulit, dia tetap melayani Tuhan. Bicara tentang tidak takut mati, ada satu orang. Tahu Stefanus? Oke, ada yang semua tahu ya? Stefanus, kalau gak ada yang tahu, mari kita belajar tentang Stefanus. Nanti baca di Kisah Rasul 7 ayat 55. Stefanus itu dirajam, jadi dilempar. Boleh balik lagi, maaf. Harus ada ilustrasinya. Thank you. Siapa namanya? Samuel. Saya WhatsApp kamu ya? Bukan berarti Samuel lain berarti. Maaf. Samuel di CDC Bogor banyak ternyata. Oke. Nah, Stefanus itu dia dirajam. Jadi dirajam itu maaf ya kalau dilempar ya. Oke. Sudah lama nggak lempar itu. Oke. Dia dirajam bukan pakai botol ini aqua, pakai batu. Oke. Batu bukan satu orang, banyak orang. Oke, nanti baca. Tapi yang menarik, coba kamu agak berlutut gitu kayak misalnya udah dirajam banyak gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, waktu udah dirajam udah mau mati. Bapak Ibu Saudara bayangkan batunya udah mungkin ratusan. Udah mau mati. Ayatnya bilang gini, coba. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Oke. Stefanus berdoa. Coba kamu berdoa angkat tangan gitu ya. Gini. Saya pakai back sound. Ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut, pas kan berlutut, dia berseru. Berseru tuh akhirnya berarti suara nyaring ya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Habis itu dia meninggal. Bapak Ibu Saudara tahu. Nah saya kasih sambungannya, kenapa? Karena ini menarik, ini berhubungan sama Paulus. Bayangkan, situasinya dia masih bela Yesus. Sampai mati. Bahkan bukan menjelekkan orang lain, tapi kasih pengampunan. Wow, itu level up tentang iman. Yang saya mau kasih mention di sini, itu antara hidup dan mati, dan dia mati kan, gitu ya. Tadi ayat 59 sampai 60. Lah, ayat 58, Bapak Ibu Saudara perhatikan 58. Boleh 58? Oke. Lihat ya. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi melihat jubah mereka di depan seorang muda yang bernama siapa? Saulus itu setelah itu dia jadi Paulus, benar? Tapi Saulus yang muda itu lihat orang aneh namanya Stefanus. Aneh banget. Lu bela Yesus siapa sih? Udah mau mati masih ngampunin orang. Udah dilempar, dia saksikan karena dia lihat kan jubah di situ taruh, lah dia lihat. Udah lemparin gitu, masih ngampunin. Menurut Bapak Ibu Saudara, Saulus muda itu
Dengar nggak? Lihat nggak? Itu benih. Sepakat nggak? Gimana dia bisa ada di pintu kota Damsik mengalami Tuhan kalau dia nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar firman Tuhan. Nah, hari itu dia lihat orang gila namanya Stefanus mau mati, berjuang tentang Yesus, tapi masih ngampuni. Itu level iman yang harus kita lihat bahwa itu luar biasa. Dan benih itu membawa Paulus ngalamin Tuhan dan bertobat dan jadi Paulus. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Thank you so much Samuel. Thank you. Bapak Ibu Saudara, perkataanmu itu penting. Sadar gak waktu kalian ngobrol sama teman, sama siapapun di pekerjaan, hey, benih. Dan gilanya si Saulus muda itu akhirnya bertobat dan radikal sama Tuhan. Karena benih. Makanya waktu kita memperkatakan sesuatu, mari dengan iman dan berani. Gak perlu harus pakai firman Tuhan, kesaksian hidupmu itu powerful. Amin. Amin. Saya nggak tahu situasi Bapak Ibu Saudara gimana. Tapi hari ini kita harus memperkatakan. Nah, ada slide tentang C.S. Lee, Pastor Ashley. Boleh ada slide yang gambar ini? Nah, bolehkah kita sama-sama tindakan iman? Kalau bicara gagal, mungkin ada yang gagal ya. Bolehkah kalau dalam situasi ini kita perkatakan firman ini? Boleh nggak? Oke? Ini jadi tindakan iman. Kamu lagi gagal nih. Gak usah ngoceh, gak usah ngegumbel apa gitu ya. Gak usah. Tinggal perkatakan firman aja. Boleh kita praktik sama-sama? Boleh? Sorry saya gak sempat tapi harusnya dalam bentuk gini. Saya bagikan. Nanti saya kasih aja Pak Kris, tinggal di ini. Jadi saya taruh di HP saya. Karena kadang-kadang saya tuh, kayak berasa gagal ya, kenapa orang ini gitu ya. Tapi saya ingat lagi ya, ada firman Tuhan. Bolehkah kita baca sama-sama waktu kita gagal? 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang, katakan amin. Jadi waktu lagi mengalami apa, perkatakan dengan berani. Melebihi dari setiap kondisimu. Amin. Dan bisa mengingat bahwa gila si Stefanus. Gara-gara benih dia, si Saulus itu bisa jadi Paulus. Amin. Amin. Yes. Saat gagal, ya udah ucapkan Mazmur 23. Saat cemas, nyatakan Filipi 4 ayat 6 sampai 7 gitu. Praktekkan. Let's speak words of God over your situation, over your condition. Jadi jangan sampai kondisi itu buat kamu gak bisa berkata-kata. Terakhir, saya punya satu kesaksian. Boleh tampilin gambarnya? Saya ke misi. Kita isi misi ke daerah Mbai, NTT. Jadi kami ke sana dan misi yang kami lakukan kemarin bukan hanya sekedar misi datang membantu gereja di sana, namanya Gereja GPDI Immanuel Mbai. Kita bantu sejak 2014 sampai sekarang. Dan mereka tuh punya pos-pos PI yang ada di desa-desa. Makanya salah satu desa namanya LR Sisir. Di sana kita datang karena saya punya misi untuk mencari air. Oh iya, saya lupa Bapak Ibu Saudara, saya backgroundnya geologis. Sebelum saya jadi pendeta, saya jadi orang yang ditambang, saya kerja di tambang. Jadi tentang air mah buat saya, udahlah itu pelajaran saya banget lah. Jadi misi saya waktu itu, Kak Victor sama Kak Nala bilang, Yud lu cari air ya, siap Kak, saya cari air. Jadi kita masuk ke desa ini, desa Sisir, itu perjalanan dari Mbai itu kota kabupaten,
9 jam. Jadi pantat habis sih, kayaknya habis pantat saya waktu itu. 9 jam duduk, pelak peluk, astaga Tuhan. Indonesia masih gini jalannya kan. Jadi sampai kita ngobrol, terus mereka menyambut kita dan sebagainya, itu ada penyambutan. Itu ada tua-tua adat. Jadi tua-tua adat yang kalau Bapak Ibu tahu mereka kan backgroundnya memang Katolik, all of them lah, mereka benar-benar kuat banget. Jadi kita datang, habis makan, kita ngobrol gitu. Dan saya punya satu tim itu survei, saya minta survei karena ke depan kita mau bikin yayasan, on progress, kita mau bikin yayasan dan untuk membantu mereka. Jadi survei pengen tahu mereka punya potensi apa. Nah, satu tim saya itu, dia udah ngobrol mungkin agak dalam, sampai bicara Holy Spirit, Roh Kudus. Terus dia bilang, Kak bisa bantu gak ngobrol, bapaknya udah bicara gini. Oh oke. Ayo kita ngobrol sama bapaknya. Saya ngobrol, terus Roh Kudus taruh gini. Lahir baruin dia lah. Gila, ini di desa terpencil, ini apa ya, pusat mereka gitu ya. Dan saya mau lahir baruin orang, gila sih saya bilang. Untung, tapi hari itu saya taat. Oke. Dan malam itu saya lahir baruin bapak itu. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat malam itu. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan? Dan saya juga gak sadar bahwa itu mengalir aja, padahal mereka itu ya, itu bapak-bapak semua di samping-samping itu kayak lihatin ini apa. Tapi terjadi. Besok pagi, karena saya harus pagi-pagi cek air lagi, saya cek beberapa titik, saya pergi, siangnya balik mereka bilang, Kak, Bapak yang semalam datang lagi. Kenapa? Kesaksian Kak. Apa itu? Dia kesaksian apa? Nah ternyata malam itu, malam the best sleep. Tidur dia paling luar biasa, gak diganggu. Seumur hidupnya dia diganggu kalau tidur. Dan malam itu dia gak pernah diganggu lagi dengan apapun. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi saya tahu perkataan kita datang dimanapun itu penuh kuasa, betul gak sih? Ada iman, ada keberanian waktu kita nyatakan sesuatu. Bahkan sampai saya cerita ke beberapa orang kayak, Kak lu gila sih, takutnya lu selesai gitu gara-gara menangin orang gitu. Tapi saya percaya bahwa iman saya, Tuhan saya lebih besar. Jadi saya gak takut hari itu bisa memang apa kayak ya udahlah mau gimana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja. Amin. So, saya tutup bahwa apapun yang saudara alami, masih ada pengharapan. Saya berita ini bahwa orang-orang itu pun masih ada pengharapan buat mereka. Kita bisa sampai di situ. Sampai bisa on progress bikin yayasan. Dan ketemu orang-orang yang luar biasa. Saya kontak GPCC, saya kontak EFGF. Mereka welcome buat kita sama-sama membangun itu. Jadi masih ada pengharapan. Amin. Yes. So, bolehkah saya minta semua bangkit berdiri? Kita baca satu ayat yang tadi lagi. Tapi saya mau lihat bahwa background itu saya sengaja bikin, memang saya bilang tim bikin. Kenapa? Karena saya tahu Bapak Ibu punya gunung-gunung masalah banyak. Betul? Ayo, ada yang nggak ada masalah kayaknya? Ada? Adakah? Bapak boleh maju ke depan buat saya mungkin bisa diberkati sama Bapak. Karena saya tahu kita punya gunung masalah, betul. Tapi hari ini kita baca Markus 11 ayat 23, boleh? Bacanya pakai iman. Oke. Bacanya dengan berani. Boleh? Kita praktekkan? Dalam pikiran kamu lagi pikir, aduh masalah ini, masalah itu, masalah ini. Yes. Perkatakan melebihi dari kondisi itu. Oke? Bisa? Kita baca ayat agak beda. Yes? Dengan iman, dengan berani. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Mari berkata buat gunung masalah, gunung keraguan, gunung ketakutan, gunung-gunung yang Bapak Ibu sedang alami. Hari ini perkatakan, speaking faith, living faith, don't stay silent. Speak the word of God, speak the truth with courage. Amin. Saya percaya praktekkan. Amin. Saya percaya iman kamu akan bisa menerobos setiap gunung-gunung masalah yang ada dalam hidup kamu, kondisi-kondisi yang ada dalam hidup kamu. Yes, waktu kita mau nyembah Tuhan hari ini, mari hadapan sama Tuhan, bilang, Tuhan ini gunung saya nih Tuhan, ini beban Tuhan, jadi beban ini saya taruh sama Tuhan. Amin. So mari kita menyembah beberapa menit ke depan. Mari kita angkat lagu ini, kita berkata sama-sama, mari kita menyembah. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bolehkah hari ini waktu engkau melihat setiap gunung masalah dalam hidup, buat setiap orang yang mau datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, ini setiap gunung-gunung yang sedang aku hadapi Tuhan, aku datang di bawah kaki Yesus dan aku serahin semuanya, 100% aku serahin sama Tuhan. Jika itu engkau, mari taruh tangan kanan di dada. Ini bentuk iman bahwa kamu menyerahkan setiap gunung-gunung yang sedang kamu hadapi. Bukan kamu yang hadapin sendiri, tapi Tuhan yang menghadapinya dengan kamu. Tuhan yang jadi tameng di depan. Tuhan yang akan membawa setiap gunung itu dicampakkan, dilempar dengan setiap beban yang Tuhan sudah mau angkat dalam hidupmu. Hari jika itu engkau, mari taruh tangan kanan di dada. Dan hanya engkau dengan Tuhan. Hari ini aku mau berdoa buat engkau. Iraba shikiri bihana bahaba. Shikiri bihana bahaba shikhaba. Tiri bahana bahaba shik. Tikiri bihaba kana baha. Sikiri bihaba kana baha. Iraba hama syakabaka. Yes. Hari ini Tuhan, kami berkata dengan firman Tuhan. Kami berkata dengan berani, dengan iman kami, bahwa kami datang menyerahkan setiap gunung-gunung apa yang kami hadapi. Masalah kami, ketakutan kami akan masa depan, ketakutan kami dengan apa yang sedang terjadi. Hari ini kami datang. Datang dengan iman dan berani bahwa Yesus sanggup. Yesus mampu. Yesus mampu melebihi segala apa yang kami bisa. Yesus sanggup melakukan lebih dari apa yang kami bisa.
kami taruhkan di bawah kaki Yesus. Dan Tuhan yang bekerja di dalam nama Yesus, bekerja lewat iman kami, percaya kami di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan pengen kami jadi anak-anak yang menjadi pemenang. Anak-anak yang menang atas setiap hal yang sedang dihadapi di dalam nama Yesus. Ada pengharapan, ada iman yang bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pastor Yudi. Firman Tuhan yang luar biasa. Saudara diberkati? Yang diberkati boleh angkat tangannya. Wow, semuanya kita berikan tepuk tangan lagi bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus luar biasa. Perkataan firman, karena itu akan mengubah kita dan orang lain. Amin saudara. Yes, dan ini waktu yang indah untuk kita mau memberi. Nah, namun sebelumnya kita mau say welcome home bagi kita semua. Welcome home. Kita bersyukur untuk rumah yang baik. Ya, keluarga besar CDC Bogor. Ya, amplop persembahan sudah tersedia di bangku Bapak Ibu Saudara. Kita bisa gunakan untuk memberikan persembahan secara cash ya Bapak Ibu Saudara ya. Namun apabila saudara mau memberikan secara non tunai atau transfer maka bisa gunakan juga kris di sana. Ya, persembahan dibagi menjadi 3, yaitu ada rekening persembahan, ada persepuluhan dan juga diakonia. Baik. Dan sebelum kita memberi, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu buah ayat Alkitab dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya, kita berdoa biar dengan sikap hati yang tepat kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes. Kita pejamkan mata kita saudara, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami berterima kasih Tuhan untuk api yang baru di hati kami. Kami percaya ada iman dan iman ini akan kami perkatakan. Karena firman Tuhan besar kuasanya. Iman kami akan mengubahkan kami dan juga orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Kau luar biasa Bapa. Saat ini Tuhan kami mau kembali belajar memberi Tuhan Yesus. Kami minta pagi ini hati yang tepat dalam memberi Tuhan. Hati yang berkenan kepadamu. Hati yang rendah hati, yang mau berkorban, memberi yang terbaik. Karena Tuhan Yesus kami berkati persembahan kami, amplop Tuhan Yesus maupun juga dana di rekening kami akan kami transfer. Kami berkati Bapa, biar ini jadi berkat. Kami berdoa Tuhan, seberapa yang terkumpul, maka Engkau akan menjadikan ini cukup untuk memenangkan banyak jiwa. Ini akan jadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Allah sumber berkat, memenuhi segala sesuatu untuk tujuan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami memberikan beberapa waktu untuk saudara memberi, silakan. Ya, baik, seperti sudah semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita say thank you kepada para volunteer yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Thank you volunteer. Thank you volunteers.
God bless you. God bless you. Tuhan memberkati para volunteer CDC Bogor. Yes. Boleh kembali silakan duduk Bapak Saudara. Minggu depan ya kita masuk ke pengumuman kita. Minggu depan 17 Agustus akan ada onsite service yang akan dilayani oleh Pastor Andi. Ya, kita berikan tepuk tangan juga. Ya, bukan orang asing ya. Dan tempat yang sama untuk CDC Kids jam 9 pagi. Kemudian ibadah umum jam 9 pagi. Dan juga ibadah Arrow jam setengah 12 siang. Oke, dan selanjutnya doa onsite setiap hari Sabtu. Boleh kita tampilkan? Ya, jam 7 pagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa ya, yang sudah hadir konsisten hadir. Dan yang belum diingatkan kembali untuk boleh hadir sama-sama nikmati kuasa doa saudara. Ya ini bakal kita doa sama-sama secara intens dan ada hadirat Tuhan di sana yang kita yakin kita berdoa maka sesuatu terjadi. Amin ya. Dan selanjutnya carousel, kita next. Yes, sepertinya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di slide, carouselnya tambah banyak nih sepertinya. Yes. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong ya. Apa nih yang baru? Tambah banyak ya. Kayak di Komsel Family, ya carousel family, ya kemudian di ibu-ibu juga sudah ada 4 carousel. Dan juga ibadah Arrow, Dantin ya, college-nya 2, Dantinsnya 3. Yes saudara, kontrak ya, semakin banyak yuk kita makin kalau bisa carousel tambah banyak. Maunya di akhir tahun ini berapa Pak Kris? 20 carousel katanya, ayo ya 20 carousel. Get ready juga buat ada carousel leader yang baru nantinya. Yes, dan mengingatkan ini satu highlight pengumuman hari ini, satu yang penting. Ini dia encounter class Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu-ragu tepuk tangannya ya. Ini penting banget mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikutinya bagi yang belum. Dan bagi yang sudah boleh jadi motivator bagi teman-teman yang belum ya. Kesaksian untuk mereka boleh juga ikut. Kapan? 24 Agustus di Hotel Green Forest Bogor ya, berbiaya 50.000. Ini murah banget, yang sama sekali nggak ada artinya 50.000 ini ya karena berkatnya luar biasa. Ini sudah termasuk buku dan makan siang. So sekali lagi Bapak Saudara, yang belum ayo angkat tangan dalam hati ya buat buat bisa join dan rasakan manfaatnya secara rohani dan pasti secara jasmani akan sangat berasa juga encounter class. Ya. Dan yang terakhir coffee time Bapak Ibu Saudara. Nah, ini setelah ibadah akan ada coffee time, kita bisa gunakan waktu ini untuk berfellowship sama-sama. Namun ya sebelum kita doa tutup, kita akan saksikan sama-sama satu buah video persembahan dari ibadah Arrow Bapak Saudara. Dan setelahnya kita juga mengundang ada 2 orang, siap-siap ya. 2 orang itu siapa namanya? Vincent dan Chelsea. Siap-siap ya Vincent dan Chelsea untuk nanti boleh setelah video maju ke depan. Oke, kita tampilkan sama-sama, nonton sama-sama ya Bapak Ibu Saudara sebuah video singkat berikut ini. Ada Alkitab hidup yang mereka lihat lewat hidupnya kamu. Wow. Oke. Ini waktunya teman-teman yang selfish jadi selfless. Wow. Teman-teman yang pemarah jadi peramah. Yes. Orang-orang yang helpless tadinya jadi helpful hidup. Yes. Tapi itu semua terjadi hanya kalau kamu memilih ikut Yesus. Amen. Kenapa? And arise and shine. Yes. Jadi hari ini Waking up knowing there's a reason. All my
You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, the moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Does it color all around? All is new, and the Savior I am found. This is living now. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, the moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Does it color all around? All is new, and the Savior I am found. This is living now. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Does the color all around? All is new, and the Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds, black and white. Does the color all around? All is new, and the Savior I am found. This is living now. This is living now. 3 hari 2 malam selama di sini apa yang kamu rasain? Satu, senang sih Ya. bisa di sini. Ya. Gak nyesal. Gak nyesal ya? Puji Tuhan ya, bener loh yang kakak bilang kalau misalkan Roh Kudus membawa aku ke sini. Oh my guys. Karena awal sebenarnya aku kayak Puji Tuhan nyampe sini juga langsung dapet teman, semuanya langsung welcome dan oh iya, oh my god, Feli ya tiap hari ngigitin aku. tantangan dari keluarga sendiri. Maksudnya kadang nggak dibolehin gitu kan. Terus kadang juga ini ngomongnya juga harus ngeles gitu kan kalau ini keluarga. Tapi kayak emang panggilan dari Tuhan sih aku kesini. Jadi aku kesini juga langsung bilang ke keluarga, nggak harus kayak ngomong gimana juga. Berarti udah langsung ngomong? Iya. Red Eros 2025. Yes, kita kasih tepuk tangan. Langsung aja Vincent Chelsea, come on. Nah, oke. Kita kasih waktu kepada Vincent dan Chelsea. Coba duluan, Ca. Aku dulu deh. Nah, ladies first ya. Oke. Halo Om Tante, perkenalkan nama aku Chelsea, aku dari Kersel Tin 1. Aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku ikut Eros Camp. Aku sebelum ikut retret tuh ekspektasinya tuh kayak retret tahun kemarin, juga beneran bagus. Aku paling kena yaitu di worshipnya kemarin karena worshipnya seru banget dan sermonnya juga dapat banget. Tapi di satu titik aku paling kenanya itu di Silent and Solitude.
Di silent solitude itu aku ngerasain benar-benar ngobrol sama Tuhan. Terus aku nanya aku kedepannya harus ngapain. Dan juga di silent and solitude Eros Camp tahun ini aku dapat jawaban aku harus ngapain kedepannya. Dan aku juga harus setiap hari berdoa kata Tuhan dan harus baca Alkitab. Terus pas di retret sesi keberapa yang paling aku kena itu menurut aku pribadi yang paling dapat itu di sermonnya yang judulnya Is That You. Pastor William tuh bilang gini, ada 3 hal kalau Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang pertama, ia merubah lidah kita. Yang kedua, karena kekuatanmu juga merupakan kelemahanmu. Yang ketiga, ia akan merubah pikiran kita. Di sini aku kena banget di poin yang pertama, yaitu ia merubah lidah kita. Pastor William bilang gini, karena lidah itu indikatornya hati. Jadi aku mau lebih peka sama suara Roh Kudus. Ayatnya ada di Amsal 16 ayat 2 aku bacain, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Terus komitmen aku setelah ikut retret ini aku mau lebih komitmen untuk berdoa dan baca Alkitab dan mau hadapin masalah aku sama Tuhan dan mau lebih terbuka sama Tuhan dan andelin Tuhan di setiap masalah aku. Yes. Aku juga mau orang sekitar aku juga bisa ngerasain hadirat Tuhan sama seperti aku dan juga aku mau disiplin untuk melayani generasi. Aku mau orang segenerasi aku mengalami Tuhan juga seperti aku dan aku ingin lebih semangat dalam melayani Tuhan dan aku mau taruh hati aku buat generasi. Sekian sharing aku, terima kasih. Wow, luar biasa Chelsea. Halo Next, semuanya, Vincent. perkenalkan aku Vincent, aku dari Kersel Teens 2. Mau sedikit sharing aja testimoninya. Jadi sebelum ikut retret tuh ekspektasinya apa? Yang udah pasti pegang ekspektasi yang tinggi banget, pegang ekspektasi di acara-acara yang pasti seru banget dan ekspektasi itu kejawab banget sama Eros Camp kemarin. Ekspektasinya itu pas acaranya pecah banget, seru banget, anak-anaknya excited semua dan berbaur semua lah. Jadi nggak ada yang sendiri-sendiri, nggak ada yang dikucilin, jadi semuanya berbaur dan itu ngebuat acaranya makin seru banget lah. Terus yang kedua, pas di retret apa aja yang paling ngena? Nah, di aku yang paling ngena itu pas di retret di sesi kedua. Di Pastor William itu ngebahas tentang bangkit. Ayatnya ada di Amsal 24 ayat 16, bilang begini. Meskipun orang benar jatuh berkali-kali, dia akan selalu bangkit kembali. Dan itu ngingetin aku buat berkata, ayo lupain masa lalu, perbaikin diri lebih lagi dan bangkit dengan jiwa yang baru. Terus yang ketiga, komitmen apa sih yang mau dipegang selanjutnya? Lebih ke perbaikin diri lagi aja sendiri, terus lebih sering baca Alkitab, sering-sering andelin Tuhan di segala masalah hidup, itu aja. Kasih. Thank you Vincent. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Chelsea dan Vincent. Luar biasa. Tunggu terus. Mantap. Kita support terus ya teman-teman ya. Teman-teman Ero luar biasa. Yakinnya pasti banyak yang diberkati. 2 teman kita ini yang mewakili dari begitu banyak orang yang diberkati. Baik, ibadah akan tutup oleh Pastor Chris. Silakan. Wow, terima kasih untuk Pastor Yudi pelayanan di tempat ini. Sungguh kita diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi, katakan kiri kanannya Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Wow, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan yang lebih lagi meriah. Hari ini dapat banget kita perkatakan dengan iman setiap perkataan kita, terus perkatakan firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita semakin kuat. Sehingga Pak, ada roh Allah yang menyala-nyala. Siapa yang hari ini dapat sesuatu dari firman Tuhan? Imanmu semakin bertambah. Ya. Dan menyala-nyala ada Roh Kudus
dalam hatimu. Dan hari ini kita sudah terima firman Tuhan. Jangan padamkan rohmu, selalu jaga api rohnya, dan Tuhan menyertai hidupmu. Mari kita bangkit berdiri untuk nyatakan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sikarabaya, sikarabatarabaya, rabalaba. Oh Jesus, bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Jesus, iralama shikarabaya rabala. Bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, berkat-Mu. Bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Tuhan berikan damai bagi kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu memenuhi setiap keluarga. Tuhan diberikan hidup kerukunan bagi setiap keluarga. Bahkan di dalam jemaat-Mu Tuhan, ada kasih yang melimpah. Kasih Kristus dalam hidup setiap umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang besar, layak disembah, layak ditinggikan. Segala puji hormat, semua hanya bagi nama-Mu. Yesus adalah Tuhan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan menjadikan engkau menjadi kepala, bukan ekor. Dan Tuhan membawa engkau tetap naik, bukan turun. Kami percaya kepadamu, Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, terimalah cinta kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Kau terbesar.